Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di malam ini Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia, yakni di masjidnya, di masjid dakwah. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu nikmat di antara nikmat yang banyak, yang mana kita telah dipisahkan di bulan Sya'ban, dan tepatnya di malam ini tanggal 24 Syawal 1447 Hijriah, 12 April 2026 Masehi. Alhamdulillah, kita bersua kembali setelah kita tentunya dimudahkan oleh Allah bagi yang Allah inginkan, sesuai yang Allah kehendaki, untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Kemudian salawat beriringkan salam tidak lupa kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di malam ini kita melanjutkan pelajaran kita, pembahasan dari kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, Bahjatul Qulubil Abrar, mutiara hikmah penyejuk hati, yang insyaallah di malam ini kita masuki hadis yang ke-53 insyaallah. Jadi alhamdulillah, sudah kalau dua hadis setiap bulan, berarti sudah berapa tahun ya? Alhamdulillah, sudah 2 kali Ramadan kita ya Pak, lebih kurang ya. Alhamdulillah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kami tentunya untuk bisa bersabar, untuk bisa mengunjungi jamaah masjid dakwah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu juga bersabar juga. Meskipun ada perihal yang mungkin kita tidak sepakat misalnya, tetapi tetap datang juga. Mungkin Ustaz ini keliru mungkin. Tapi kalau jelas keliru, nanti di pintu luar tidak apa-apa. Karena kita saling menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi bukan yang hanya menyampaikan pelajaran saja yang memberi nasihat, tetapi yang menyampaikan pelajaran juga butuh nasihat juga jika ada kesalahan, kekeliruan dan seterusnya. Itulah indahnya Islam itu. Karena yang maksum hanya para nabi dan rasul yang dijaga oleh Allah. Selain daripada mereka, semuanya bersalah, semuanya ada khilaf, semuanya ada keliru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan Syawal ya, dan sebagian kue lebaran masih ada tersisa sedikit. Jadi kami ucapkan tahniyah. Masih bisa lah insyaallah, karena ini perjumpaan pertama kita di masjid ini. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Di mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di setiap tahunnya sepanjang hari kita berada di dalam kebaikan. Itu yang didoakan, kita semuanya saling mendoakan kebahagiaan kita yang sudah Allah mudahkan kita untuk bisa berjumpa, bersua dengan bulan Ramadan, dan dimudahkan untuk beribadah. Namun ada PR bagi kita, bagaimana menjaga istiqomah tersebut. Tentunya diantaranya yang kita singkat saja ya, diantaranya berdoa kepada Allah, karena telah kita pelajari sebelumnya di bulan Sya'ban, pas pembahasan bekal menuju Ramadan, yakni orang-orang terdahulu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar berjumpa, bersua dengan bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya kita
Maksudnya orang terdahulu itu berdoa agar ibadah mereka diterima yang Allah mudahkan di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, untuk diri pribadi masing-masing kita, pernahkah kita berdoa kepada Allah agar Allah terima siam kita, puasa kita, atau qiyam kita, atau tilawah kita, infak, sedekah dan seterusnya yang Allah mudahkan bagi kita? Pernahkah kita berdoa kepada Allah? Atau 24 Syawal sudah lain lagi, tidak ada, yang berlalu biarlah berlalu? Tidak, kita harus perhatian dengan ibadah kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam ketika meninggikan bangunan Ka'bah, masjid yang pertama di permukaan bumi dan arah kiblat seluruh kaum muslimin di dunia, setelah meninggikan bangunan Ka'bah, berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi diminta kepada Allah agar menerima ibadah ketika meninggikan bangunan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 ini permintaan Nabi di setiap pagi. Salah satu bagian dari zikir pagi, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal dan thayyibah, dan yang ketiga wa amalan mutaqabbala. Itu kita butuhkan setiap hari, amalan yang diterima. Lalu bagaimana dengan kita yang belum tentu ibadah kita sempurna, tentu banyak kekurangannya. Tentu kita harus lebih banyak lagi berdoa agar Allah terima ibadah-ibadah kita di setiap saat, di setiap hari, dan begitu juga ibadah yang nikmat, di antara nikmat yang besar yaitu di bulan Ramadan yang lalu. Jadi dengan berlalunya Ramadan diusahakan kita bisa tetap istiqomah. Jadi masih ada kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu yang belum sempat, dan bagi yang sudah Allah mudahkan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Puasa Syawal ya, puasa 6 bulan Syawal, atau ibu-ibu yang misalnya baru bersih sekarang atau besok, mana yang dahulukan, karena kita sudah berada di penghujung Syawal yang masih ada datang tamu ya, maksudnya kebiasaan wanita, maka didahulukan puasa 6 bulan Syawal. Lalu bagaimana dengan puasa Ramadan? Bukankah yang wajib didahulukan, Ustaz? Misalnya, kan wajib dahulu, puasa Ramadan wajib diqadha dulu. Sementara kita berada di penghujungnya. Adapun mengqadhanya bisa 10 bulan berikutnya. Sebagaimana di bulan Sya'ban yang kita jelaskan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengqadha puasa Ramadannya di bulan Sya'ban. Jadi masih luas waktunya, kecuali kita di awal-awal masih bisa puasa Ramadan diqadha, diganti, atau setelah itu dilanjutkan dengan puasa Syawal, yang mana Nabi SAW menyebutkan keutamanya, man shoma ramadhana tsumma atbahu sittan min Syawal kana kasyamin dahr. Qala Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti seolah-olah berpuasa setahun, sepanjang masa. Dijelaskan oleh ulama kita, setiap kebaikan itu dikalikan mendapatkan ganjaran oleh Allah 10 kali lipat minimal. 10 kali 30 300, 6 kali 10 60, 360. Namun hitungan Allah tentu lebih, siapa tahu ini lagi infaknya yang bisa sampai 700 kali lipat, belum puasa lagi yang Allah menyebutkan, yang kita ingat hadisnya, puasa itu, saumi itu, siam itu li wa ana ajzibih, itulah untukku dan aku yang akan membalasnya. Tidak ada hitungannya. Allah yang akan membalas nanti di akhirat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang amalan tersebut yang kita biasa melakukannya, usahakan terus-menerus kita melakukannya. Seperti tilawah di bulan Ramadan mungkin bisa kita khatam beberapa kali atau minimal 1 kali, beberapa juz 1 hari. Berlalunya Ramadan jangan lupakan mushaf kita. Tetap kita baca Quran.
tetap kita baca Quran, tetap kita sedekah, tetap kita puasa sunat, misalnya Senin Kamis, atau puasa Yaumul Bid, atau puasa minimal 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan itu minimal. Karena tidak bisa Senin Kamis misalnya, tidak bisa Yaumul Bid, minimal 3 hari dalam sebulan yang terserah kita waktunya. Minimal 3 hari. 3 hari dalam sebulan itu minimal. Kita mengamalkan hadis Nabi berpuasa sebagaimana para sahabat pernah diantaranya dinasihatkan oleh Nabi, yaitu berpuasa 3 hari dalam sebulan itu minimal, dan witir sebelum tidur sebagaimana dinasihatkan oleh Nabi di antara para sahabat. Kemudian apapun amalannya, selain puasa juga, kalau lebih bisa juga, misalnya kita mencoba meningkatkan ibadah dengan puasa Nabi Daud, usahakan juga mencoba-coba, misalnya dicoba dulu 2 pekan nih, coba dulu. Rupanya sudah bisa, lanjutkan. Misalnya sudah terputus kita, misalnya tidak lagi sehari puasa sore berbuka, lalu terputus karena ada kesibukan yang lainnya, lalu diulang lagi, tidak apa-apa, tidak masalah. Bagi yang ingin mencobanya tentunya. Dan ini biografi para ulama, kalau kita baca biografi mereka, kesibukan mereka, mereka ibadahnya seperti ini. Ada di antara ulama ahlul hadis seperti Imam An-Nasai, Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib An-Nasai rahimahullah ta'ala, itu biasa berpuasa Daud, padahal beliau seorang qadhi di Mesir. Kemudian beliau juga seorang yang senantiasa mengajarkan ilmu, dan kesibukan beliau yang lainnya, tetapi masih sempat beribadah kepada Allah dengan puasa Daud. Nah, kalau kita disibuk-sibukkan diri pura-pura sibuk, apalagi orang tua kita yang sudah tidak ada kegiatan lagi, usahakan minimal kita bisa pernah merasakan ini puasa Daud seperti ini rupanya. Nah, itu adapun yang berbicara belum bisa belum bisa. Ada niat, tentu niat ada, tetapi untuk sekarang belum bisa karena masih beraktivitas. Di paginya belajar di kampus, mengajar, siang di pasar, malamnya dapat undangan seperti ini. Nanti 1 bulan nanti Ustaz kurus, Ustaz sakit, Ustaz puasa Daud. Kan kalau orang biasa agak gemuk, pas kelihatan kurus kan kata orang sakit, padahal diet kan. Allah musta'an. Jadi diusahakan rutin, karena ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ahabul amali ilallah ta'ala, yaitu ad-dawamuha, yaitu yang senantiasa, yang rutin dilakukan, walaupun itu sedikit. Jadi kalau kita sudah rutin, bonusnya lagi ketika kita terhalangi, misalnya kita safar, kita sakit misalnya, itu tetap ditulis kebaikan. Misalnya kita biasa melazimkan sholat sunat duha misalnya, lalu ada masanya kita safar, tidak sempat lagi sholat duha, itu dihitung dengan melakukannya, karena kita biasa setiap hari melakukannya. Contohnya, kemudian sakit kita misalnya, tidak sempat mengamalkan amalan yang kita wiridkan setiap hari, ketika itu dicatat, itu kebaikan, karena kita biasa melakukan. Kalau kita hayati bagaimana murahnya Allah, maha pemurahnya Allah, maha kasih sayangnya Allah kepada kita, seluruh makhluknya, dan terutama bagi hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang beriman. Nah, insyaallah ini pembahasannya, kita membahas tentang diantara sifat orang mukmin, orang yang beriman, insyaallah di hadis yang ke-53 ini. Dan usahakan mencari zaman sekarang kalau teman-teman itu circle teman-teman yang biasa kita sehari-hari, usahakan yang soleh dan soleha. Jangan berkumpul dengan orang yang lalai, karena teman itu akan membawa kita, mencocoki kita, akan terbawa kita oleh teman tersebut. Cari yang taat, cari orang yang giat. Minimal ketika kita melihatnya, kita terbawa juga, meskipun awalnya masih mungkin belum terbiasa. Lama kelamaan insyaallah itu menjadi kebiasaan. Jangan berteman dengan orang-orang yang biasa kalau menghibah, mencari kesalahan orang lain, yang mudah meninggalkan ibadah dan seterusnya, yang membuat kita lalai
tidak usah berteman. Sekedar tegur sapa tidak masalah. Tapi untuk teman, kalau teman kan yang kita biasa mengobrol, bercurhat dan seterusnya, yang teman yang senantiasa kita bersamanya di waktu-waktu luang tentunya. Nah, ini diperhatikan juga. Dan apabila kita tidak tidak merutinkan apa yang telah Allah mudahkan di bulan Ramadan, maka ini sesuatu yang tercela. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, ungkapan beliau, bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, yakni la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan, tidak mengenal hak-hak Allah kecuali di bulan Ramadan. Jadi kita ini diberikan kesempatan di madrasah imaniyah, kita katakan itu madrasah imaniyah yang akan menumbuhkan keimanan, memperkuat keimanan di bulan Ramadan. Jadi bukan di bulan itu saja, itu madrasahnya, latihannya. Adapun lulusannya setelah bulan Ramadan. Jadi kita bukan dibentuk di bulan Ramadan itu menjadi Ramadaniyah, orang-orang yang taat di bulan Ramadan, tetapi kita ditarbiyah, dibina dengan keimanan ya tentunya, itu menjadi seorang Ramadhaniyun. Ramadhaniyun yaitu orang senantiasa sampai akhir hayatnya beribadah kepada Allah. Tidak lihat musim, tidak, senantiasa selagi masih ada diberikan kesempatan hidup beribadah kepada Allah. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Hijr di ayat yang terakhir ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Allah, sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan, yakni sampai datang ajal, baru tidak beribadah lagi. Jadi ini adalah darul amal. Dunia itu adalah negeri beramal, sementara akhirat itu yang ditandai dengan kematian, perpisahan antara dunia dan akhirat dengan kematian. Baru setelah itu darul jaza, negeri balasan, negeri hisab, tidak ada lagi amalan. Baik, ini sedikit menggugah jiwa kita ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita istiqomah agar senantiasa meskipun Ramadan telah berlalu, tetapi semangat kita tidak luntur. Tidak luntur, apalagi ditambah lagi kenikmatan bagi yang Allah berikan kesempatan menjadi duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Ini insyaallah tanggal 22 April sudah mulai pemberangkatan. Tentu ditambah lagi itu suatu perjalanan yang spesial ya, tidak semua yang bisa didapatkan sesuai dengan yang Allah undang. Meskipun sudah mendaftar, belum tentu bisa dapat cepat, lama lagi. Dan bagi yang memiliki harta belum juga bisa mengambil yang cepat, juga bermasalah juga yang kita ketahui, yang sebagaimana di media. Tapi wallahu ta'ala bagaimana pemerintah kebijakannya dengan hal-hal yang kita perhatikan di media, war tiket lah, wallahu alam kita nggak tahu. Tapi bagi yang Allah undang, itu yang berarti yang Allah mudahkan yang bagi seseorang, meskipun dengan biaya yang murah atau biaya yang mahal, berarti Allah menginginkannya untuk menjadi tamunya, bisa menunaikan, melengkapi rukun Islam yang 5 tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah di malam ini hadis ke-35, tentunya kita ini pertemuan pertama setelah libur, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kembali pelajaran kita, dan semoga Allah memberikan kita keikhlasan apa yang kita lakukan, agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi kami yang menjumpai bapak-bapak di sini, tentunya harus lebih berat lagi keikhlasan yang harus dituntut. Karena tanpa keikhlasan tidak ada bekasnya. Setiap sesuatu tanpa ikhlas itu tidak ada bekasnya. Yang ada bekasnya di akhirat adalah yang melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pelajari hadis ini, kita masuk dulu definisi iman. Definisi iman yaitu iman itu dari kata tasdiq, yaitu yakin, percaya, membenarkan. Kata para ulama definisinya secara istilah al-iman itu yaitu tasdiq fil janan, yaitu meyakini dalam hati, atau kemudian qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, kemudian al-amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan, yazid, bertambah dia bi taati ilar rahman,
dengan ketaatan kepada yang maha pemurah, yang maha penyayang. Wa yanqus, dan berkurang bi taati ila syaitan, jika mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi ini kesimpulan kita bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalilnya di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhukum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini lima di antara rukun iman ada di ayat ini. Adapun yang keenamnya itu terpisah di dalam surah Al-Qamar ayat 40. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dengan qadarnya, dengan takarannya, ketentuannya. Adapun yang mencakup keenam rukun iman ini, yaitu terdapat di dalam hadis yang masyhur, hadis yang sangat terkenal, yakni yang disebut oleh para ulama dengan istilah hadis Jibril. Hadis Jibril, karena Jibril datang menjumpai Nabi SAW, lalu menanyakan kepada Nabi tentang tingkatan Islam, tentang akhbirni anil Islam, lalu dijawab oleh Nabi rukun Islam yang 5. Kemudian akhbirni anil iman, dijawab oleh Nabi rukun iman yang 6, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan buruk. Kemudian akhbirni anil ihsan, dan sampai hadis yang cukup panjang. Jadi untuk lebih seandainya hanya berpijak pada hadis ini, otomatis ada yang tidak percaya dengan takdir, karena ayatnya terpisah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Tetapi di hadis Jibril itu keenam-enamnya itu ada. Kemudian banyak ya keutamaan dalam Quran tentang orang yang beriman. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman. Di awal surah Al-Baqarah, orang yang bertakwa itu la'allakum tattaqun, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian allazina yu'minuna bil ghaib. Itu tentang orang bertakwa, beriman terhadap yang gaib, beriman kepada yang diunzil wa min qablik wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi itu orang-orang beriman. Ada surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sangat beruntunglah orang yang beriman, dan seterusnya. Banyak tentang orang beriman. Keadaan orang beriman ketika tentang Al-Quran dan hadis, apa yang disebut dalam surah An-Nur, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati. Di kesempatan ini sebelum kita pelajari hadis yang ke-53 ini, ada ayat di dalam surah Al-Anfal. Ada beberapa sifat orang yang beriman dalam surah Al-Anfal. Dimulai dari ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini sesungguhnya orang yang beriman itu jika mereka disebut nama Allah, jadi ketika disebutkan di hadapannya nama Allah, bergetar hatinya. Ini di antara sifat-sifatnya, ciri-ciri orang beriman, memiliki rasa takut di dalam hatinya. Dia mendengar Allah disebut, bergetar hatinya, rasa takut. Wajilat qulubuhum. Ini tentunya orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang di bulan Ramadan dipanggil dengan nida keimanan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Perhatikan, lulusannya adalah predikatnya cum laude, sangat memuaskan, jidan atau apa? Predikatnya takwa, la'allakum tattaqun. Itulah yang bisa bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Apalagi dia ketika berzikir sendiri. Amalan zikir wirid pagi, zikir pagi itu baca subhanallah itu 100 kali, di antaranya salat, zikir-zikir sesudah salat juga itu subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Itu berapa itu? Bagi yang bisa ya, tapi bagi yang ada kesibukan tentu masih bisa di jalan atau sedang berkendaraan dan seterusnya. Atau yang mana yang bisa? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya. Yang mana yang bisa kita? Yang zikir-zikir pagi itu. Sayyidul istighfar misalnya, Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani. Dirutinkan itu di setiap pagi dan setiap petangnya. Bukankah orang yang mencinta itu sering menyebut nama-nama yang dicintainya? Orang yang mencinta Allah sering menyebut, berzikir kepada Allah. Sering berzikir kepada Allah. Dan itulah amalan-amalan yang paling mudah. Zikir itu yang paling mudah. Orang yang sakit bisa berzikir karena cuman gerakan lidah saja, tanpa membutuhkan tenaga, tetapi berat. Amalan yang ringan tetapi itu berat karena tidak biasa, atau kita tidak melazimkan. Sebenarnya ibu-ibu yang sangat mudah bagi yang tidak disibukkan sambil memasak zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, salawat kepada Nabi misalnya, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ulang hafalan Qur'annya. Tak ada hafalan Ustaz Datu kok awak kamu hafal. Ya ikhlas saja diulang-ulang. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Kan Al-Qur'an juga itu. Jadi ulang-ulang. Mana yang bisa? Faqra'u ma tayassara min. Bacalah Al-Qur'an itu yang mana yang mudah bagimu. Itu yang ada kita, itu yang kita amalkan. Jangan sampai karena sedikitnya hafalan kita misalnya dan susahnya menghafal lalu kita tinggalkan. Enggak, apa yang bisa itu yang kita ulang-ulang. Sambil berusaha untuk bisa menambahnya, ya, berusaha. Kemudian ayat itu dilanjutkan, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Jadi adanya tambahan iman. Ada kita mendengar ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ada bertambahnya iman. Nabi SAW ketika meminta dibacakan Al-Quran kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, dibacakan dalam surah An-Nisa sampai di ayat ke 41, ketika di ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya keadaan orang kafir nanti di akhirat apabila kami mendatangkan seorang saksi atau seorang rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Nabi jadi saksi nanti di hari kiamat. Lalu Nabi ketika itu yakfi cukup. Lalu air mata Nabi itu tadriyan, istilahnya basah pipi Nabi dan mendengar dibacakan kepada beliau ayat-ayat Allah. Sementara Abdullah bin Mas'ud enggan awalnya membacakan. Bukankah wahyu itu turun kepada engkau ya Rasulullah? Masa saya yang membacakan? Kata Nabi, saya ingin mendengarnya dari orang lain. Kemudian bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ini orang yang beriman menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifatnya, cirinya orang yang beriman di dalam surah Al-Anfal ini, allazina yuqimunas shalah, itu orang yang mendirikan salat. Itu orang yang beriman. Kemudian juga berinfak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Jadi di antara sifat di dalam surah Al-Anfal ayat kedua yang ketiga di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu di ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Jika ada orang itu sifat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, itulah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya, haqqan. Nah, tentunya kita berharap termasuk dari sifat-sifat tadi, kita usahakan yang ketika dibacakan nama Allah gemetar hati kita, dibacakan ayat Allah bertambah iman kita. Kemudian hanya kepada Allah kita bertawakal, lalu kita mendirikan salat, lalu kita berhimpak terhadap rezeki yang dianugerahkan kepada kita. Kita masuk ke hadis yang ke-53. Ini tentang hak di antara sifat orang mukmin yang menunaikan hak terhadap muslim yang lainnya. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna tatakafa'una dima'ihim wa yas'a bi zimmatihim adanahum wa yuraddu alaihim aqsa'im wa hum yaddu ala 'adnahum wa yuraddu alaihim aqsa'im wa hum yaddu ala 'adnahum wa hum yaddu ala aqsa'im wa hum yaddu ala aqsa'im wa hum yaddu ala 'adnahum wa hum yaddu ala aqsa'im 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 wa hum yaddu ala aq
min siwaihim wala yaqtulu muslimun bikafirin wala dzu ahdi fi ahdi. Jadi di sini disebutkan bahwasanya orang Islam itu, seorang muslim itu sepadan darah-darah mereka. Ini mengenai darah ya, yang sebagian orang terkadang mudah menumpahkan darah sesama muslim. Lalu orang-orang yang paling rendah di antara mereka berusaha untuk berupaya memenuhi zimmah yakni perlindungan terhadap mereka. Kemudian dan dikembalikan kepada mereka yang paling jauh di antara mereka, dan mereka satu tangan atas selain mereka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya seorang muslim tidak boleh dibunuh. Jadi seorang muslim itu tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, dan tidak pula karena membunuh orang yang terikat perjanjian. Jadi di sini disebutkan tentang darah ya, karena mudahnya orang menumpahkan darah saudaranya. Ini di antara sifat orang mukmin, seorang muslim, al-muslimuna tatakafa'una dima'uhum wa yas'a bizammitihim. Jadi zimmah itu yang mendapatkan perlindungan. Itu makanya ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Jangankan orang yang Islam, orang yang kafir meminta perlindungan itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Bayangkan bagaimana Islam itu menjaga keamanan, menjaga agar bumi ini hidup dengan kedamaian. Ini dipropagandakan oleh orang-orang barat bahwasanya Islam itu agama teroris ini dan seterusnya. Tidak. Islam itu jangankan untuk sesama muslim, orang yang kafir itu melakukan meminta perlindungan kepada orang muslim itu dilindungi. Apalagi orang Islam yang meminta perlindungan, dan itu sama haknya antara penguasa dan rakyat. Misalnya rakyat menjamin, ini adalah si fulan ini dalam jaminanku, si fulanah ini dalam jaminanku. Itu sama, tidak boleh diganggu. Itu aturan dalam Islam. Nah, berarti dia telah melindungi kafil, telah melindungi orang tersebut. Nah, ini bagaimana hak ditegakkan, darah-darah dijaga. Ini mungkin jarang pembahasannya, tetapi di sini dinukilkan agar orang itu mengetahui bahwasanya Islam itu menjaga kedamaian kehidupan di permukaan bumi. Bukan yang dipropagandakan haus darah, memberontak ini seterusnya. Tidak. Itu kalau kita saksikan sejarah-sejarah bagaimana orang-orang yang di perbatasan, yang di Syam itu berbatasan dengan Kaisar Romawi, Kisra Persia, kawasan imperium tersebut, dilihatnya orang tetangga sebelah, dilihatnya makmur kehidupan mereka, makmur. Lalu dibuatnya surat agar mereka diserang terlepas dari penguasaan Romawi dan Persia. Di surat, tolong kami dibebaskan dari jajahan, karena mereka dulu menjajah sampai ke Syam, ke Syam. Nah, akhirnya dibebaskan. Alhamdulillah di zaman Umar bin Khattab itu dibukakan Baitul Maqdis. Jadi tidak akan mungkin Baitul Maqdis itu sebagaimana sekarang berusaha ya orang-orang di Palestina yang bisa sebagaimana orang yang seperti Umar bin Khattab, atau di tahun berikutnya, di tahun 700 atau 800 seperti Muhammad Al-Fatih. Itu bagaimana mereka orang-orang yang konsisten dengan agama Allah. Adapun orang-orang di zaman kita itu tidak mungkin, mustahil, karena di zaman ini umat Islam itu menjauhi ajarannya. Mungkin sebagian kecil alhamdulillah ada. Coba di Rumbai ini, di masjid dakwah ini, betapa banyak perumahan-perumahan orang. Apakah masjid ini penuh seperti hari Jumat? Tidak. Subuhnya penuh hari Jumat. Ini kita saksikan Pak Salman, subuhnya berapa orang? Ada satu saf, dua saf, mungkin karena di jalan ya. Di jalan lintas. Tapi kalau tidak di jalan lintas itu kang imam, muazzinnya, marbot ya, ditambah nanti jamaah 2 orang.
Enggak pernah penuh masjid itu satu saf. Enggak pernah satu saf. Ini kita alhamdulillah 2 saf itu luar biasa, Masya Allah. Itu mungkin orang yang lewat mungkin ya. Alhamdulillah. Nah, itu luar biasa itu. 2 saf itu luar biasa. Di Idul Fitri yang santri libur, kami sholat di Abu Darda. Abu Darda lebih luas lagi daripada Al-Badar. Itu enggak cukup satu saf. Besar orang pada pulang kampung. Santri enggak ada juga. Jika hujan, itu lebih sedikit lagi. Tapi alhamdulillah sudah 3 hari berikutnya, 4 hari berikutnya baru 1 saf setengah. Banyak yang masbuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berdiri, ada yang masbuk di saf yang kedua. Jadi ini orang-orang yang dijaga, lalu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin itu dijaga. Jadi ada perjanjian dengan kaum muslimin, seperti orang yang dari luar itu visa itu perjanjian namanya. Ketika pemerintah memberikan izin visa untuk memasuki Indonesia, lalu menjadi turis dia di Bali, di apa, itu tidak boleh diganggu. Sebagaimana di tahun 2008 atau 2007, bom Bali 1 2, tidak boleh. Itu jihad jahat, tidak ada Islam seperti itu. Itu menurut mereka jihad, tapi jihad menurut mereka, bukan menurut aturan undang-undang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua ada aturannya, tidak boleh menurut hawa nafsu kita, tidak boleh. Begitulah bagaimana di antara sifat orang mukmin di dalam hadis Ali ini, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tetapi bukan dari Ali bin Abi Thalib, tapi dari Ibnu Abbas. Selain dari ini, itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi beberapa ayat yang menyebutkan, apalagi orang beriman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Wa kunu ibadallah ikhwana, Nabi SAW, dan jadilah engkau hamba Allah yang bersaudara. Ini sedikit yang bisa kita jelaskan di hadis ini. Ada yang utama bagaimana sifat-sifat orang yang beriman dalam surah Al-Anfal tadi, kita usahakan kita yang jadi demikian. Karena orang muslim itu akan selamat orang muslim yang lain dari lisan dan tangannya, akan selamat dari hak-hak hartanya, kehormatannya, semuanya. Bagaimana seorang, meskipun di zaman dunia maya, jangan sampai gatal jemari kita untuk komen yang tidak ada manfaatnya tentang hal-hal yang menjatuhkan harga diri orang dan seterusnya. Maka usahakan komen-komen itu sebagai pemberat timbangan kebaikan, jangan sebagai timbangan kebenaran bagi yang aktif di media sosial ya. Tapi kalau yang tidak, alhamdulillah, puji Allah, tinggalkan media sosial, beralihlah kepada berita-berita yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'annya. Kita belum ada satupun mungkin yang menamatkan tafsir Ibnu Katsir ya, dijamin, karena mahasiswa ditanya itu tidak, belum ada. Ya Rahmat ini mahasiswa pernah tamat tafsir Ibnu Katsir. Itu mahasiswa, pelajar di Institut Agama Islam. Apalagi kita masih jauh kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari sumber ilmu itu firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita pelajari karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sifat-sifat ciri-ciri demikian sehingga kita menjadi itu yang disebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 4, itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Jadi kita menjadi orang yang beriman sebenar-benarnya, jangan menjadi orang yang beriman ketika di masjid saja, menjadi orang beriman di bulan Ramadan saja. Tetapi memang keimanan itu senantiasa terpatri di dalam sanubari kita, dalam hati kita, baik dari yang kita yakini, yang kita ucapkan, dan yang kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.